Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Ajo akan bercerita tentang jin ular yang mengganggu di pesantren Gresik. Peristiwa berawal tanggal 12 Zulhijjah 1259. Seekor ular hitam sebesar pergelangan tangan orang dewasa masuk ke kamar Kiai Haji Busron Karim, pengasuh pesantren. Tanpa ayah lagi, Kiai Busro, cucu pemilik pesantren, memukul kepala ular hitam itu dengan besi patahan kaki meja. Sekali pukul, tepat di bagian kepalanya dan langsung mati. Kejadian itu dianggap remeh saja karena membunuh ular bukanlah suatu hal yang luar biasa. Sering terjadi setiap hari, namun pada malam harinya anak bungsu Kiai Busro terserang demam, panas dingin, dan sesak. Upaya dokter untuk mengobati tak menampakkan hasil. Dan pada suatu malam, istri dan anak-anak Kiai Busro yang lain bersama-sama menunggui yang sakit. Siang, malam tak pernah berhenti. Suatu malam istri dan dua anak Kiai Busro bermimpi yang sama, menyaksikan sepasang suami istri pengantin baru berjalan bermesraan, mungkin sedang menikmati bulan madu. Tiba-tiba kepala pengantin lelaki tertimpa suatu benda. Brak! Sehingga berlumuran darah, bahkan kepalanya pecah dan langsung mati seketika. Pengantin wanita menangis meraung-raung karena merasa kehilangan sang suami dan tidak terima dengan kematian sang suami karena masih pengantin baru. Sambil menyumpahi orang yang mencelakakan suaminya, mengancam akan membalas dendam. Setelah jasad suaminya dikubur, wanita itu menjelma menjadi seorang ular hitam yang legam, lalu menghilang. Istri dan anak Kiai Busro terbangun penuh dengan ketakutan. Apa arti daripada mimpi itu? Dan pembalasan balas dendam dari jin mulai terasa. Pelayan yang sedang memasak di dapur ditarik bajunya hingga sobek. Lari ketakutan dengan badan telanjang. Atap rumah kadang dilempari tanah merah. Alat-alat dapur berterbangan. Di masjid kadang-kadang terdengar suara wanita mengaji Quran, nyaring dan merdu. Indah legamnya, tepat mahrojnya, namun tetap saja menimbulkan rasa takut karena yang mengaji tak menampakkan wujudnya. Jadi hanya suaranya saja yang terdengar. Macam-macam gangguan terus berlangsung. Sehari kadang ada kotoran yang berserakan di mana-mana. Hari lain tamu yang sedang berkunjung disiram oleh air tampolong. Air tampolong adalah tempat ludah atau ludah makan sirih. Para santri tak luput menjadi bulan-bulanan jin tersebut. Ada yang sedang tidur dipindahkan ke atas genting kobong, dimasukkan ke lubang beduk, ditarik sarung selimutnya, dan masih banyak lagi gangguan yang lainnya. Kepada para santri, Kiai Busro hanya berwanti-wanti untuk selalu berhati-hati. Jangan sampai bicara sompral atau jangan bicara sembarangan, dan saling mengingatkan. Seraya terus berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat teman-teman ya, di kalangan jin
termasuk jin Islam yang berkelakuan paling baik itu sama dengan manusia yang paling nakal di kaum manusia. Bayangkan bagaimana jin yang jahat dan penuh dendam akan membalas dendamnya. Ajengan Busro menerangkan, suatu hari selesai salat berjamaah, Ajengan Busro yang masuk duduk di paimbaran menerima selembar kertas yang melayang dari atas, berisi tulisan seperti cakar ayam gitu ya. Tapi masih terbaca, isinya menuntut ganti rugi atas kehilangan suaminya dan harus diganti mendapatkan suami lagi orang yang membunuh suaminya itu. Surat itu ditandatangani oleh Siti Kolbuniyah. Bunyinya begini: saya jin Islam, putri Raja Jin Hasbi dari Ethiopia, tulisnya. Lalu dia menjelaskan mengenai sosok tubuhnya yang tinggi besar, hidung mancung dengan riasan bulu hidung benjuntai sebesar tambang dadung. Tahu nggak tambang dadung? Yaitu pengikat leher kerbau. Bulu ketiak sebesar bantal dan macam-macam, dia menerangkan. Yang konon semuanya itu adalah merupakan tanda kecantikan seorang jin Habsi. Setelah 5 tahun melakukan macam-macam kesusahan, keresahan, dan ketakutan bagi penghuni pesantren, dan hanya dilandengi dengan kesabaran dan permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu malam terjadi kegaduhan. Hiruk-pikuk terdengar suara musik dan tambur. Menjelang dini hari baru mereda. Pagi-pagi orang-orang di sekitar pesantren saling bertanya-tanya tentang kehebohan malam tadi. Apa jin Siti Kolbuniyah berulah lagi? Ternyata bukan. Suara dentuman musik itu semacam upacara untuk mengiringi penjemputan dan pemulangan Siti Kolbuniyah ke negerinya. Sayangnya, keluarga jin itu tak ingin anaknya terus-menerus berada di negeri orang, apalagi berbuat keonaran tanpa henti. Dan akhirnya gangguan itu pun berhenti setelah Ratu Jin itu dijemput oleh keluarganya ke negerinya. Ya, demikianlah cerita tentang penampakan jin wanita yang berupa ular. Jadi kepada teman-teman harap hati-hati terhadap ularnya, karena ada ular yang asli dan ada ular penjelmaan dari jin. Kalau kita mencelakakannya, maka dia itu akan membalas dendam.